Halo, Assalamualaikum dan selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Hendra Bakti kembali lagi hadir menjumpai Anda dalam Sapa Sulsel yang menyajikan perbincangan yang inspiratif dan juga informasi yang menarik. Kali ini saya berharap semuanya masih tetap sehat dan siap menjalankan segala aktivitas dan rutinitasnya. Tahukah Anda ada sebuah seni yang bernama aquascape? Nah, ini adalah sebuah seni yang menghias atau membuat sesuatu yang begitu cantik, menghias tanaman, batu, air, karang, dan lain-lain yang kemudian di dalam sebuah wadah kaca yang menyerupai akuarium yang bernama aquascape. Nah, ternyata di Makassar banyak juga pecinta aquascape, ada juga pecinta aquascape atau yang hobi melakukan atau membuat aquascape ini meraih prestasi di tingkat internasional. Kita akan berbicara tentang aquascape di kesempatan kali ini. Telah hadir di studio Kompas di Makassar ada Agus Salim Jamaluddin. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Saya panggil apa nih? Agus aja, Pak. Terima kasih sudah hadir di sini, Pak Agus. Iya. Mudah-mudahan tetap sehat ya menjalankan aktivitasnya ya. Kemudian yang di sana ada Bahrum yang merupakan salah satu anggota termasuk ketua dari komunitas yang bernama Makassar Aquascape Community. Halo, selamat pagi. Apa kabar Pak Bahrum? Alhamdulillah baik, Pak. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di studio Kompas TV Makassar. Nah, mungkin masih ada yang penasaran apa sebenarnya itu aquascape. Nah, kali ini sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya perlihatkan terlebih dahulu sesuatu yang indah dan cantik. Bisa dikatakan seperti akuarium sih ya, tapi ada tanaman-tanaman yang ada di dalam kaca akuarium itu. Kita lihat dulu video yang berikut ini. Itulah tadi salah satu contoh aquascape. Wow, luar biasa ya, cantik sekali pemandangan dalam sebuah wadah kaca. Di dalamnya seperti ada kehidupan yang begitu indah bersama dengan ada ikan, ada rumput, tanaman, dan lain-lain ya. Oke, langsung saja kita mulai. Mungkin masih ada juga sebagian orang yang belum paham tentang aquascape ini mungkin ya. Saya mungkin ke Pak Ketua komunitas ini, apa sebenarnya aquascape ini? Jadi aquascape itu adalah sebuah seni. Seni memindahkan sebagian keindahan alam ke dalam akuarium. Jadi kita membuat sebuah ekosistem. Sama seperti yang saya sebutkan tadi, ada sebuah kehidupan di dalam akuarium ya. Oke, memindahkan sebuah ekosistem ke dalam akuarium. Oke, jadi dalamnya itu yang biasanya kita ketahui akuarium itu isinya cuma ikan. Ini bisa diisi apa saja? Ada batu, kayu, dan peralatan-peralatan yang lain untuk menunjang ekosistem itu. Apakah akuarium secara umum tidak bisa dikatakan aquascape? Secara umum sih tidak bisa. Tidak bisa. Begitu ya. Oke. Boleh tahu mungkin aquascape ini sejarahnya bagaimana bisa muncul? Mungkin bisa diceritakan mungkin sedikit. Aquascape itu pertama kali diperkenalkan ya oleh Takashi Amano dari Jepang di tahun 90-an. Berarti dari Jepang ya hobi dari Jepang, ini ya. Betul. Ini bisa kita katakan sebuah hobi atau seni atau bagaimana? Ya, hobi mencakup seni juga sih. Iya, benar. Itu di tahun berapa mulai diciptakan? Tahun 90-an. 90-an. Oke. Terkenal oleh Takashi Amano dari Jepang. Ya, beliau salah satu mentor yang memperkenalkan aquascape, yang sering masuk ke alam, sering melihat habitat asli di alam. Dia punya keinginan besar untuk apakah ini bisa dituangkan dalam akuarium. Oke, berarti dia mengambil sebuah perjalanan, dari sebuah perjalanan ingin melihat apa yang ia lihat di suatu daerah tersebut, kemudian bisa terlihat dalam sebuah wadah akuarium. Iya, betul sekali. Oke, menarik sekali ya. Nah, kalau di Indonesia mulai berkembang di tahun berapa aquascape ini ya? Mungkin bisa ditambahkan Pak Agus Salim. Jadi kalau di Indonesia sendiri itu mungkin di awal-awal tahun 2005 lah. 2005 mulai masuk aquascape di Indonesia. Tapi pada saat itu sangat susah lah untuk membuat aquascape karena bahan-bahannya itu
langka bisa didapat, kayak semacam kayak penunjang-penunjang untuk menumbuhkan suatu tanaman air itu jaranglah didapat di Oh iya ya, karena tidak semua tanaman bisa tumbuh di dalam air. Betul sekali. Begitu. Jadi kalau untuk menumbuhkan tanaman itu ada semacam kayak dia membutuhkan karbon dioksida. Nah, dan pada saat itu belum banyak yang menjual tabung CO2 untuk penunjang dari pertumbuhan tanaman ini. Oke. Di 2005 ya Indonesia Iya, 2005, ya. Nah, kalau berbicara tentang Makassar, nih Makassar ternyata udah banyak sekali juga pecinta yang tergabung dalam sebuah kelompok ini ya. 100 lebih ternyata. Itu di Makassar sendiri mulai booming di tahun-tahun berapa ya? Jadi terbentuknya Makassar Aquascape Community itu di tahun 2008 ya. 2008. Ya, sekarang sudah generasi ketiga. Jadi ada 2 ketua komunitas yang dulu di atasnya, mulai dari Mas Imam, terus Adit, kemudian saya pernah jadi ketua tahun 2016 sampai 2018, kemudian sekarang dilanjutkan sama Pak Bahrum. Nah, sejak 2008 itu, karena susahnya kita untuk mendapatkan kayak semacam tanaman, atau ikan, karena ikan aquascape itu sangat berbeda dengan ikan yang di akuarium lain. Karena kalau di aquascape itu ikan-ikannya itu kita menggunakan ikan yang schooling, atau dia kalau berenang ke kiri semua, ikan-ikan kecil yang schooling, terus kalau dia ke kanan semua. Itu ya ikan aquascape itu. Karena susahnya mendapatkan tanaman, kayu, batu untuk membuat aquascape itu, maka kita membentuk suatu wadah namanya itu Makassar Aquascape Community. Nah, kita biasa singkat dulu namanya MAC, tapi karena banyaknya komunitas di Indonesia yang menggunakan MAC waktu itu, ada Medan Aquascape, ada Manado Aquascape, makanya kita tambahkan O di belakangnya, namanya Maco. Nah, Maco itu pada saat itu kan istilahnya makan coto atau apa, jadi kita ada identitas makasarannya begitu ya. Oke. Tadi dikatakan bahwa ikan yang ada di aquascape itu tidak sembarangan. Ikan yang ada di aquascape itu berbeda dengan ikan yang ada di akuarium begitu. Pak Bahru mungkin bisa menjelaskan ikan-ikan apa saja yang kemudian bisa masuk di dalam sebuah aquascape. Saya lihat kalau ikan-ikannya itu kategori ikan-ikan kecil ya. Ikan arwana nggak bisa masuk. Jadi untuk pemilihan ikan biasanya kita para skipper itu disebut skipper namanya ya. Memilih untuk jenis-jenis ikan yang kecil-kecil, karena kita main skala. Kan di dalam akuarium itu jika skala akuarium itu besar, maka ikannya bisa menyesuaikan sesuai ukuran akuarium. Kalau akuariumnya kecil, itu juga ikannya harusnya kecil begitu ya. Sesuai ekosistem yang ada di dalam. Mencari karakter ikan yang schooling, ikan yang bergerombol, biar kelihatan cantik, kelihatan di waktu foto. Nama-nama ikannya yang bisa masuk dalam aquascape apa saja? Ada banyak macam sih jenisnya kalau masalah ikan. Kalau pada umumnya itu kalau orang menggunakan itu namanya neon tetra. Ada cardinal tetra, ada amandae, ada puntius denisoni, ada red nose. Ataupun ikan-ikan ini masuk dalam kategori ikan air tawar atau ikan laut. Jadi aquascape itu air tawar. Air tawar. Tapi di aquascape itu sendiri ya bukan hanya ikan yang betul. Ada fauna-fauna yang kayak seperti keong dan udang, dan semuanya itu ada fungsinya masing-masing. Saya sangat tertarik dengan pembahasan ini ya, sangat menarik begitu ya. Dan tahukah Anda saudara, Agus Salim ini adalah salah seorang juara internasional. Wow, ini aquascape ternyata dipertandingkan di sebuah kejuaraan internasional, dan perwakilan dari Makassar ini sempat menyabet peringkat yang membanggakan di kejuaraan internasional tersebut. Apa yang menjadi kiatnya dan bagaimana menjadi seorang aquascaper atau skipper ya, skipper yang baik itu setelah jeda kita akan bahas. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Nah, bersama dengan Pak Agus dan juga Pak Bahrum. Dengar-dengar Agus Salim ini adalah seorang skipper yang sudah menjadi juara di sebuah kompetisi internasional. Bisa diceritakan, itu kompetisi apa dan meraih peringkat berapa di sana?
Oke, jadi untuk kompetisi aquascape sendiri itu kita ada berbagai macam lomba. Ada 2 macam lomba, lomba foto sama lomba live setting. Oke. Nah, bisa dijelaskan masing-masing? Oke, kalau lomba live setting itu kita membuat aquascape di tempat. Kita beri waktu 8 sampai 10 jam untuk menyeting sampai menjadi sebuah aquascape. Nah, kalau sedangkan lomba foto itu, kita membuat aquascape menunggu sampai 3 sampai 4 sampai 5 bulan. Kemudian kalau sudah mature, istilah mature itu kalau sudah jadi, sudah bagus terlihat, sudah tumbuh tanamannya, ekosistemnya sudah terbentuk, baru kita foto. Nah, itu namanya lomba foto aquascape. Nah, sejak 20 tahun kemarin, nah itu sudah ada lomba foto aquascape internasional dari Jepang. Namanya kalau itu IAPLC atau International Aquatic Plant Layout Contest, IAPLC. Nah, 3 sampai 5 tahun terakhir ini ada lagi lomba-lomba yang selain dari Jepang itu, kayak ada namanya IIAC, ISTA International Aquascape Contest, sama CIAC juga. Oke, Anda masuk di perlombaan yang mana? Nah, semuanya ikut juga. Ikuti. Dari sejak tahun 2014 itu saya sudah fokus ikut lomba. Prestasi yang paling membanggakan. Kalau untuk prestasi yang paling membanggakan di tahun 2018 kemarin. 2018 saya ikut di lomba ISTA International Aquascape Contest. Kemarin saya peringkat 5 dunia. Peringkat 5 dunia. Wow, jadi semua negara di berbagai belahan dunia ini itu ikut di situ kompetisi. Dan Anda meraih peringkat 5. Betul. Jadi Anda hadir di lokasi itu sendiri atau melalui secara daring atau online bagaimana? Jadi untuk lomba internasional ini cuma foto aja. Oh, foto ya. Jadi kita membuat aquascape, kemudian difoto, kemudian dikirim. Lalu ada hasilnya. Ya begitu. Nanti kalau seumpamanya sudah ada hasilnya, biasanya kalau pada saat seremoni kita diundang. Diundang ke Taiwan, diundang ke Cina, atau diundang ke Jepang. Ini juga untuk menerima penghargaan gitu ya. Podium wow, waktu itu yang peringkat kelima Anda diundang kemana? Nah, waktu peringkat 5 kemarin lagi tidak ada seremoninya. Lagi tidak ada seremoninya. Nah, pada saat tahun 2019 kemarin ikut lagi tapi peringkat 9. Wow. Nah, tapi masih tetap dapat lah ya peringkat ya. Ya. Itu pesertanya berapa banyak? 2000-an peserta. Wow. 2000-an tapi Anda peringkat 5, peringkat 9, cukup membanggakan gitu. Itu perwakilan diri sendiri atau perwakilan instansi, perwakilan negara atau apa sih? Kalau itu perwakilan diri sendiri. Oh, diri sendiri ya. Jadi semua orang bisa ikut ya. Semua orang bisa ikut. Tapi ya itu, sejak 2014 ya rankingnya awal-awalnya masuk 300, ranking 300, kemudian ranking 100, kemudian ranking puluhan, kemudian belajar terus ya. Sudah mendapatkan ranking 1 digit kayak wow, luar biasa ya. Ranking 5, wah susah loh itu ya. Di semua negara ada pesertanya yang mengirimkan foto-fotonya. Betul. Sampai 2000-an peserta. 3000-an peserta, kemudian bisa meraih juara 5, kemudian juara 9. Itu sebuah prestasi yang sangat membanggakan begitu ya. Wah, luar biasa nih Maco Makassar ya. Mungkin Pak Bahrum bisa menjelaskan untuk Maco atau Makassar Aquascape Community di Makassar ini itu berasal dari kalangan mana saja pecinta-pecinta aquascape ini? Oh iya, kalau di Makassar Aquascape itu ada banyak ini Pak, ada banyak dari kalangan, ada mahasiswa, ada dosen, ada saya sendiri polisi. Dari berbagai kalangan ya. Kalau anak sekolah ada juga masuk dalam? Ada juga ya? Ada. Dan kita belajar ya. Ternyata hobi ini disenangin oleh banyak kalangan, banyak profesi begitu ya. Wow, luar biasa. Untuk kemudian di setiap bulannya atau kegiatan-kegiatan rutin setiap minggunya adakah dilaksanakan? Biasanya sih ini kita ini adakan reuni-reuni kegiatan hunting. Iya. Untuk ini menjalin silaturahmi. Baik, menarik sekali. Kita lihat dulu ada beberapa kegiatan yang biasa dilakukan oleh teman-teman Makassar Aquascape Community. Ini dia. Saudara, itu dia beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman Maco Makassar Aquascape Community. Kita lanjutkan lagi Pak Agus Salim. Anda sudah pernah meraih juara 5, juara 9. Yang menjadi pertanyaan saya adalah
apa yang menjadi kriteria penentu sebuah karya aquascape itu bisa dijadikan karya yang menjadi juara, mendapatkan acungan jempol dari pihak juri? Apa yang mendasari sebuah aquascape itu tampak begitu menarik begitu? Jadi kalau aquascape itu kita harus tahu dasar-dasar untuk membuat aquascape. Nah, kalau kita sudah mengetahui dasar untuk membuat aquascape, ya kita tujuan membuat aquascape itu apa? Kalau untuk saat ini saya membuat aquascape itu memang tujuannya buat lomba. Buat lomba. Ya, buat lomba. Jadi aquascape saya itu semuanya itu saya bikin berdasarkan dasar-dasar dari penjurian lomba itu sendiri. Jadi kalau seumpamanya yang pertama itu ide. Dalam membuat aquascape itu untuk saya tidak boleh membuat aquascape yang sudah digunakan oleh orang lain. Oke, harus ide baru, inovasi yang baru gitu ya. Iya. Terus yang kedua harus ada impression. Apa itu? Impression itu kalau orang pertama kali lihat itu aquascape dia langsung kaget. Nah, kalau sudah tercipta itu impression seperti itu, maka tema atau layout yang saya bikin itu sudah berhasil. Nah, kemudian saya pelajari lagi karena ini lomba foto aquascape, ya kita berfokus ke foto. Nah, fokus ke foto itu ya saya harus mempelajari kriteria fotografi, umpamanya deep atau perspektif, kemudian harus ada shadow-nya, terus ada golden ratio-nya, terus ya itu ukuran 120 cm bagaimana supaya terkesan kelihatan luas sekali. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, menarik sekali perbincangan kita di kesempatan hari ini, dan tentunya masih ada informasi yang akan saya tanya-tanyakan kembali kepada mereka berdua. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Taruh terakhir di kesempatan kali ini masih bersama dengan teman-teman scaper atau orang-orang yang hobi membuat aquascape. Kalau kita berbicara tentang aquascape begitu ya, kita ketahui apakah sesuatu yang hanya dimasukkan dalam sebuah akuarium saja kemudian tampak indah kelihatannya bisa dikatakan sebuah aquascape, atau harus mengandung unsur-unsur tertentu untuk bisa dikatakan sebuah aquascape? Karena banyak pasti orang yang punya akuarium, banyak dimasukin rumput-rumput kecil, dimasukin kayu-kayu kecil, dimasukin batu. Apakah itu sudah termasuk aquascape atau harus ada unsur-unsur tertentu? Secara umum iya, tapi kalau secara khususnya kan aquascape itu kita fokusnya ke tanaman. Jadi menumbuhkan tanaman. Jadi kalau kita cuma ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi, kayaknya belum ya, enggak ya. Oke. Itu saya lihat aquascape itu seperti mungkin kita bisa melihat beberapa video berikut ini. Nah, aquascape itu biasanya begitu terlihat sangat jernih. Itu bagaimana sih membuat akuarium terlihat sangat jernih? Ada unsur-unsur lain yang kemudian diberikan begitu? Kalau untuk menjernihkan air sendiri itu kita menggunakan filtrasi, Mas. Filtrasi banyak teman-teman yang menggunakan sistem filtrasi berbeda-beda. Ada yang menggunakan sistem hop, hang on back kan. Ada juga yang pakai sistem kanister, ada juga yang menggunakan sistem SAM. Fungsinya sama sih semuanya. Sama ya. Kepuasan seperti apa sih yang Anda dapat ketika Anda membuat aquascape gitu? Iya, pertama membuat suasana menjadi tenang, pikiran tenang. Iya, betul sekali. Ketika kita kembali kerja, kembali dari kantor, kita lihat ikan berenang, melihat pertumbuhan tanaman, tanaman yang keluar pucuk-pucuk, ya kan? Kelihatan itu kan? Betul. Itu sebuah kepuasan tersendiri. Apalagi ketika melihat tanaman berfotosintesis. Iya. Kalau di aquascape itu kan tanaman ketika dia berfotosintesis dia kan kayak istilahnya perling. Dia akan mengeluarkan buih-buih. Iya itu. Oke. Memang kalau sepintas kita lihat ini sama fungsinya dengan akuarium yang bisa menenangkan pikiran kita. Ditambah lagi pemandangan yang indah lagi, itu pasti lebih bagus lagi begitu ya. Baik, Agus sebagai apa ya penyebutannya, sebagai scaper ya. Kalau atlet itu scaper aja disebutnya. Kalau kita biasanya
aquascape itu scaper. Scaper ya. Oke, kalau sebagai seorang scaper begitu ya, tips-tips yang baik untuk menata satu barang di dalam akuarium itu seperti apa sih? Artinya kita kan nggak sembarang, Anda kan teliti begitu ya, menata sesuatu dengan pemikiran, wah pantasnya ini di sini nih, kayunya nih harus seperti ini nih, rumput-rumputnya seperti apa, itu ada pertimbangan nggak dalam menata dalam akuarium itu? Kalau pada awalnya itu main aquascape itu yang penting satu aja dulu, tanamannya tumbuh. Nah, kalau sudah masuk ke lomba atau ke keindahan, kita harus mempelajari ada banyak macam lah. Misalnya kalau sudah ilmu fotografi itu dia harus bikin perspektif. Misalnya bagaimana aquascape itu terkesan luas. Biasanya kalau terkesan luas itu ada berbagai cara, umpama kayu besar di depan, kemudian kayu-kayu kecil ke belakang itu, kayu yang di belakang itu makin kecil. Nah, itu bikin aquascape itu akan terkesan luas. Terus kalau step-step dari untuk membuat aquascape sendiri itu biasanya pasir dulu, kemudian batu, kemudian kayu. Terakhir baru tanaman. Batu, baru kayu, lalu tanaman. Nanti kalau sudah istilahnya cycling, istilahnya kita sudah jalan selama 1 bulan, baru dikasih masuk faunanya gitu. Artinya dibiarkan dulu selama 1 bulan baru dimasukin ikannya? Betul sekali. Apa tujuannya apa? Jadi kita membentuk dulu airnya supaya mature, tanamannya supaya subur. Nah, kalau sudah subur tanamannya, terus airnya sudah bening sekali, sudah ada bakteri di dalamnya, istilahnya ya kita sudah bisa masukkan ikan. Ikan sudah sangat nyaman di situ. Tapi kalau sebelum 2 atau 1 bulan dimasukkan ikan, tanaman belum tumbuh, itu akan merusak ekosistem biasanya. Jadi ada step-stepnya tuh. Jadi kalau untuk membuat aquascape itu ya memang tidak mudah, tapi kita perlu belajar terus-menerus sampai bisalah membuat aquascape. Dan makan waktu untuk membuat aquascape itu ya sekitar 2 sampai 5 bulan. 2 sampai 5 bulan ya. Tips ketika kita sudah memiliki aquascape di rumah itu untuk merawatnya seperti apa? Singkat mungkin. Nah, tergantung dari peralatan aja sebenarnya. Kalau kita menggunakan peralatan yang biasa, ya bisalah kita namanya water change. WC atau ganti air seminggu sekali. Gitu saja. Ganti air seminggu sekali ya, biar airnya tetap jernih dan lain-lain gitu ya. Bang Bahrum, mungkin Anda bisa ceritakan, banyak pasti setelah orang yang menonton acara ini kemudian tertarik mendapatkan ilmu yang lebih, tentu kita akan menjadi lebih happy ketika kita bersama dengan orang yang sehobi. Nah, bagaimana kalau misalnya ada yang tertarik ingin bergabung di Maco ini? Buat yang berminat untuk gabung ke Aquascape Makassar Aquascape Community, bisa, silakan, kami welcome. Semakin banyak penghobi semakin bagus. Artinya industri aquascape di Makassar itu berkembang. Iya. Di mana mereka bisa menghubungi teman-teman? Boleh ada Instagramnya kan? Ada WA-nya? Oke, sampaikan aja. Di Facebook ada. Iya. Nomor WA-nya berapa? Nomor WA saya? Iya, boleh. Oke, 081 355 893 336. Oke. Untuk melihat karya-karyanya Bung Agus ini yang sebagai juara 5, juara 9 internasional, di mana Instagramnya? Untuk komunitas aquascape sendiri kita bisa lihat di Facebook sama Instagram. Kalau untuk Facebook ada namanya grup Makassar Aquascape, atau juga ada namanya juga grup Family Aquascaping of Makassar. Dan di Instagram sendiri saya juga punya Instagram namanya Aqualunatic Makassar Aquascape. Baik, terima kasih Pak Bahrum, terima kasih Pak Agus atas hadirnya di Studio Kompas TV Makassar. Semakin menambah ilmu, ternyata ada teknik atau sebuah karya seni dalam menata sebuah tanaman, kayu, batu, dan lain-lain di dalam akuarium, itu bernama aquascape ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat pemirsa yang ada di rumah untuk membuat sesuatu di rumah supaya bisa menenangkan pikiran ketika pulang dari kantor, karena indah sekali ini aquascape ya. Terima kasih, sukses untuk semuanya, salam buat teman-teman di Maco.
Saya Hendra Bakti, mewakili seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih Anda telah bersama kami, dan jangan lupa untuk tetap berdoa semoga kegiatan Anda lancar di kesempatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.